qala qawluhu ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. 4 ayat. Ya Bani Israil, qawluhu ya Bani Israil, al-murad bi Israil Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam. Nama asli atau nama beliau Ya'qub, dan gelar beliau adalah Israil. Nama ajam Israil dan Ya'qub. Wal khitab, dan pembicaraan ini ditujukan kepada ma'asyirat Bani Israil, kepada beberapa kelompok dari kalangan Bani Israil, alladzina bil Madinah wa ma haulaha, yang ada di Madinah dan sekitarnya. Wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim. Termasuk di sini Bani Israil juga adalah orang-orang yang datang sepeninggal mereka, orang-orang Yahudi, keturunan Nabi Bani Israil yang ada sekarang, termasuk mereka yang ditujukan dengan ayat-ayat ini, baik yang Amerikanya ataupun Israelnya. Fa'amarahum bi amrin an, Allah memerintahkan mereka dengan perintah yang umum. Ini mengingatkan mereka kepada hal-hal yang telah terjadi yang dirasakan oleh para pendahulu mereka. Faqala, Allah berfirman, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kamu nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kamu. Nikmat ini bentuk seperti ini menunjukkan keumuman nikmat lahir dan juga nikmat batin. Allah melebihkan mereka dari semua bangsa yang ada ketika itu. Kemudian Allah istimewakan pula mereka dengan hal-hal yang lain yang tidak diberikan kepada umat manusia. Dari kalangan mereka paling banyak nabi dan rasul besar di kalangan mereka, dan yang lain-lainnya. Allah tujukan ini kepada mereka untuk mengingatkan mereka betapa besar kesenangan dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada para pendahulu mereka, mulai dari Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka, kemudian Nabi Israil, Nabi Ya'qub. Qala wa huwa yashmal sa'iran ni'am allati sayadhkuru fi hadhihi surah ba'daha. Nikmat tersebut mencakup semua nikmat, karena mufrad kalau dia mudhaf kepada ma'rifat itu menunjukkan perkara yang maknanya umum. Nikmatullah itu meliputi semua nikmat, tidak hanya nikmat lahir tapi juga nikmat batin, nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Meliputi semua nikmat yang akan dijelaskan oleh Allah di dalam surat ini sebahagiannya. Dia diawali oleh Allah dalam beberapa ayatnya di sini, wa iz wazkur iz, itu maknanya wa iz wazkur iz, dan ingatlah ketika
Wal muradu dzikruha bil qalbi i'tirafan wa bil lisani thana'an wa bil jawarih bi istimaliha fi ma yuhibbuhu wa yurdih. Salatu arkan asyukur. Ini maksud dengan menyebutnya, mengingatnya di sini adalah mengingatnya dengan hati dalam bentuk pengakuan, kesadaran bahwa nikmat tersebut bukan karena kemampuan mereka. Itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingin menumbuhkan pujian, sanjungan, sebut-sebutan yang disebut-sebut oleh lisan, bahwa dia ditolong, dia dapatkan kesenangan ini dari Allah, maka dia memuji Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, istimaliha, menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang membuat Allah cinta, yang dicintai oleh Allah dan membuat Allah ridha, yang menyebabkan Allah ridha. Ini 3 rukun syukur. 3 rukun. Hilang salah satunya, maka seseorang itu tidak dikatakan bersyukur. Hatinya tahu. Itu pun kalau iya, hatinya mengakui itu nikmat dari Allah, bukan karena kemampuan dia. Kalau memang itu ada, dari lisannya akan muncul pujian dan sanjungan kepada Allah. Dan itu akan mendorong. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada pengakuan, tidak ada kesadaran bahwa itu nikmat dari Allah, pujian yang muncul pun sekadarnya. Dan belum tentu kita wujud dalam bentuk perbuatan. Menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu sama sekali tidak ada dalam hati tersebut i'tiraf, tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Apalagi walaupun dia memuji-muji, menyebut alhamdulillah, tapi hatinya tidak mengakui kalau itu nikmat Allah. Dia merasa itu adalah usaha dia, kemampuan dia, karena dia rajin. Apalagi kalau sampai di dalam hati itu muncul bahwa dia memang berhak, merasa dia memang berhak untuk mendapatkan nikmat ini, lebih celaka lagi. Ini adalah sikap Qarun yang mengatakan kepada orang-orang yang memberikan peringatan dan nasihat kepadanya, innama utitu ala ilmin indi. Utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini karena ilmu yang ada pada saya, atau ilmu yang memang Allah memang tahu bahwa saya memang berhak untuk menerimanya. Wa bilisani sana'an wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits di sini bukan sekedar dia menyebut-nyebut, tapi memuji. Apalagi ucapan alhamdulillah itu bentuk wujud syukur yang sanjungan atau sana kepada Al-Mahmud yang dipuji itu disertai dengan mahabbah dan ta'zim, cinta dan pengagungan kepada yang dipuji. Mereka yang menyadari bahwa nikmat itu dari Allah, sebagaimana Allah jelaskan dan Allah tegaskan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun kesenangan yang kamu merasakan, nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat akhirat, nikmat-nikmat lahir, nikmat-nikmat batin, fa minallah, semua itu dari Allah. Nah, jangan menganggap bahwa kita memang berhak untuk menerimanya. Jangan hanya merasa di dalam hati itu ada keyakinan, bayangan bahwa Allah tahu memang saya berhak untuk menerimanya. Tidak. Itu bahkan ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, taufik untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, itu murni tafaddulan, mahdhu tafaddulillah. Murni karunia dari Allah. Murni karunia dari Allah. Nah, semua milik Allah. Allah memberikan taufik kepada kita. Allah mudahkan perangkat-perangkat yang telah Allah berikan kepada kita itu bekerja. Hati untuk memahami, memikirkan, kemudian telinga
untuk mendengar, kemudian mata untuk melihat, digerakkan oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan fungsinya, lalu membawa prajurit-prajurit lainnya, anggota-anggota tubuh lainnya untuk tunduk dan taat kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, ini perlu harus sering-sering kita ingat. Nah, Allah sudah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh la azidannakum. Ini di sini ada 3 taukid yang Allah tegaskan di dalam kalimat ini. La azidannakum. Jawabul qasam dengan lam. Kemudian nun taukid yang tsaqilah, menunjukkan betapa tegasnya janji yang Allah nyatakan bahwa ketika seorang itu betul-betul bersyukur, pasti Allah tambah. Nikmat hidayah, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada dia, Allah nyatakan alladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Qala rahimahullah qauluhu wa aufu bi ahdi. Tepatilah perjanjian denganku, kata Allah. Wa huwa ma ahidahu ilaihim, yaitu yang Allah buat perjanjian itu kepada mereka. Nah, ini perintah ini ditujukan kepada mereka sebagaimana dalam kaidah. Hal yang seperti ini juga berlaku walaupun memang ada nas yang lain untuk ditujukan kepada selain mereka. Aufu bil uqud wa bi ahdillahi aufu. Yang seperti ini juga bisa dikatakan bahwa perintah aufu bi ahdi ini walaupun ditujukan untuk mereka secara khusus juga berlaku untuk kita memenuhi janji, perjanjian, kesepakatan, ikrar, tekad yang kita lakukan, yang kita adakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Minal imani bihi, di antaranya yang kepada mereka adalah beriman kepada Allah, wa bi rusulihi wa iqamati syar'ihi, beriman kepada para rasulnya dan menegakkan, menjalankan syariat Allah. Termasuk di situ adalah ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan untuk mereka di dalam Taurat, yang Allah tuliskan untuk mereka. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa Taurat yang Allah berikan kepada Musa, Allah sendiri yang menulis dengan tangan yang maha mulia. Nah, dan di antara ketetapan-ketetapan Taurat tersebut untuk beriman mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya ciri-cirinya sudah disebut. Salah satu kenyataan yang mungkin bukti sejarah yang tidak bisa mereka bantah adalah kenyataan bahwa mereka, ngapain kalian berada di Madinah, berada di daerah Hijaz, daerah Jazirah Arab yang ketika itu tandus, sementara negeri kalian di daerah-daerah Syam, bumi wahyu istilahnya. Nah, termasuk negeri yang tidak seperti Jazirah Arab, gersang, apalagi daerah Madinah yang penuh dengan batu-batu hitam yang seperti seakan-akan itu dibakar oleh matahari saking panasnya. Kenapa mereka berada di sana? Karena mereka dalam Taurat mereka disebutkan bahwa akan datang nabi di wilayah tersebut yang diutus oleh Allah dengan pedang, dengan jihad fisabilillah. Ya, nah, yasbi sabaya, ya'kul ghanimah, nawan, menangkap tawanan perang, kemudian makan dari ghanimah. Ini mereka cari, mereka kejar. Makanya disebutkan dalam ayat nanti, di dalam beberapa ayat berikutnya, wa kanu yastaftihuna ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Dulu mereka minta pertolongan kepada Allah, mengharapkan pertolongan dan kemenangan ketika orang-orang Ansar yang ketika itu Aus dan Khazraj berpuluh-puluh tahun itu bertempur perang
Padahal mereka Aus dan Khazraj ini istilahnya awal mereka itu adalah saudara sepupu satu sama lain. Ya, Aus dan Khazraj ini satu bapak. Nah, setelah itu sama seperti orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi, ini juga satu moyang, sepupu. Yang satu keturunan Nabi Ishaq, yang satu keturunan Nabi Ismail, sama-sama putra Nabi Ibrahim. Nah, perjanjian itu diantaranya demikian. Mereka dituntut untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga dia sebagaimana termaktub dalam kitab mereka untuk beriman dan membela Nabi yang akan datang kepada mereka, dan di antara yang disebutkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamatu syar'i, dan menegakkan syariatnya. Nah, ini pun berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana secara khusus juga secara umum dalam ayat ini tadi, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian ketetapan dari Allah itu tepatilah, penuhi, jangan dilanggar. Masuk juga di sini hal terkait dengan nazar, jangan lupa. Nah, ini yang berat ketika seorang itu mungkin mempunyai tekad seperti Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, yang kemudian Allah menyatakan tentang orang-orang munafikin yang mereka tekadkan dalam hati mereka untuk jika mereka diberi kelebihan oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang bersedekah dan jadi orang-orang yang soleh. Tapi setelah mereka dapatkan karunia dari Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil, mereka sembunyikan, mereka tahan harta yang Allah lebihkan itu. Nah, kemudian Allah balas, Allah beri ganjaran mereka, fa'aqabahum nifaqan, Allah timpakan kemunafikan dalam hati mereka sampai mereka bertemu dengan Allah. Nah, ini termasuk diingatkan oleh para a'immah kita untuk hati-hati. Para ulama kita mengingatkan hal-hal yang seperti ini yang kita mungkin tekadkan dalam hati, ya. Kemudian kita mungkin ikrarkan, ya. Diingat untuk kita tepati janji tersebut dengan Allah. Nah, termasuk juga di sini yang perlu kita ingat ini tentang sumpah. Walaupun dalam ayat yang lain memang secara khusus diperintahkan, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah kamu, jangan banyak-banyak bersumpah. Kalau sudah bersumpah, tepati. Nah, jangan dilanggar, kecuali kalau memang ada yang lebih baik. Nah, ini lakukan tebusan kafarah. Qala ufi bi ahdikum, ini jawabannya, ganjarannya. Kalau kamu menepati janji-janji dengan Allah, kesepakatan dengan Allah, maka pasti Allah akan menepati pula janjinya kepada kamu. Ini bukan sebagai imbalan, tapi tafaddulan minhu, karunia dari Allah. Mana seperti ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW memanggil Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan tahukah kamu apa hak Allah, hak hamba yang wajib, yang harus, yang dipenuhi oleh Allah untuk hamba-hamba tersebut. Kalimat ini hak yang wajib, yang Allah, yang menjadi tanggungan Allah, yang menjadi istilahnya kalau kita katakan tadi kepada kita kewajiban, tapi Allah bukan kewajiban. Jadi memang Allah akan memberikan balasan, dan itu adalah karunia, bukan sebagai imbalan. Tidak cukup, karena semuanya berasal dari Allah. Kita mampu beramal, tergerak untuk beramal, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersyukur, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini mereka, para ulama menyebutkan, kita sulit untuk bersyukur. Syukur yang kita lakukan ini adalah dari Allah. Itu pun harus kita syukuri juga. Bisa bersyukur, itu juga harus disyukuri.
Kapan kita mau bisa bersyukur dengan sempurna? Ufi bi'ahdikum, jadi walaupun disebutkan di sini oleh beliau wa huwal mujazah ala dzalik, tapi itu adalah tafaddulan minhu, karunia dari Allah. Murni karunia dari Allah. Bukan sebagaimana kita balas jasa atau imbalan ketika kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain kemudian orang itu membalas, beri upah atau sejenisnya, ya, sama kita mungkin itu demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan demikian. Itu semua adalah karunia dari Allah. Qala rahimahullah wal muradu bidzalik ma dzakarahu Allah fi qaulih. Yang maksud dengan ahd di sini adalah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Sungguh telah Allah ambil dari Bani Israel itu mitsaq, perjanjian yang sangat kuat, sangat kokoh. Dan kami utus kepada mereka, kami bangkitkan dari mereka 12 naqib, pembesar pemuka, 12 suku dari anak-anak Nabi Yakub yang 12. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, aku bersama kamu. La in aqamtumus shalah, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa asartumuhum. Dan kalau kamu betul-betul mendirikan salat, selalu dalam perintah salat itu kita dapati dalam Al-Qur'an bukan sekedar addu as-shalah, if'alus shalah, aqam, iqamah, tegakkan, betul dia berdiri dengan rukun-rukunnya, sendi-sendinya yang membuat dia betul-betul tegak, supaya buahnya itu betul-betul terasa. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lebih-lebih nawafilnya yang paling berat di antara nawafil yang berat itu yaitu tahajud misalnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat ketika ada di antara sahabat yang diketahui oleh sebagian yang lain itu punya kebiasaan yasred. Tapi dia salat tahajud, masya Allah. Dilaporkan kepada Rasulullah, si fulan ya Rasulullah, tahajud juga, tapi dia juga kalau siangnya yasrik. Nahahu ma taqul au kama qala alaihi salatu wassalam. Dia akan dilarang, dicegah oleh apa yang kamu katakan. Tahajudnya itu akan mencegah dia, menahan dia dari perkara-perkara yang mungkar tadi. Ini iqamatus shalah, jadi bukan sekedar menunaikan bagaimana yang telah lewat. Perkara yang betul-betul perlu kita perhatikan tentang salat ini. Sudah sering kita juga berulang-ulang menukilkan kalamnya para imam, di antara Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, nilai Islam seseorang itu perhatikan lewat salatnya. Nilai Islam seseorang dalam diri kamu itu diukur dengan bagaimana kita menjaga, memperhatikan salat. Maka perhatikanlah salat kita tegakkan dengan sebenar-benarnya atau sekadar melepas kewajiban. Qala wa ataitumuz zakat, dan kamu menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, dan kamu beriman kepada Rasul-Rasulku. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah, faqad dhalla sawa'as sabil. Ini kalau mereka menyimpang. Summa amarahum bisabab alhamil lahum 'alal wafa. Kemudian Allah perintahkan mereka menjalankan sebab yang akan mendorong mereka, membawa mereka untuk menyempurnakan perjanjian tersebut. Wahum ar-rahbah minhu ta'ala. Rasa takut, khauf, yang di situ ada perintah di sini. Ini ada semacam peringatan, tahdid. Wa iyaya farhabun.
Dan hanya kepadakulah kamu hendaknya takut. Rasa takut itu akan mendorong seseorang itu untuk menjaga, artinya berhati-hati untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Wa khasyatuhu wahdah. Khasyah, khauf yang disertai dengan ilmu terhadap sesuatu yang ditakuti. Dengan khasyah tersebutlah orang itu akan menjalankan perintah. Membuat dia bukan lari dari yang ditakuti, tapi dia justru mendekat. Nah, ini takutnya orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mereka kepada Allah justru membuat mereka semakin dekat. Nah, semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari hal-hal yang membuat Allah murka. Fa inna min khasyatihi man khasyiyahu fa inna man khasyiyahu aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi wajtinaba nahi. Ini buah ketika seorang itu betul-betul dia takut kepada Allah, dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Khauf dan khasyah, kemudian rahbah, itu termasuk min amalin qalb, amalan-amalan hati. Mungkin lisannya mengatakan saya takut kepada Allah, tapi hatinya tidak. Yang sering ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Perkataan iblis. Setelah manusia itu digelincirkannya, disesatkannya, diselewengkannya, murtad, sujud kepada dia, kufur kepada Allah. Inni bari'un mink. Benar dia. Dalam kalimat ini dia benar. Saya berlepas diri dari kamu, saya benci. Memang. Nah. Tapi kalimat yang berikutnya dusta dia, kata para ulama. Dia mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kalau orang itu betul-betul ada takutnya, khasyahnya kepada Allah, pasti dia akan menjalankan perintah. Pasti dia akan menjauhi larangan. Tsumma amarahum bil amr. Tinggal kita ukur kita. Nah, perintah-perintah Allah yang kita langgar. Ingat yang sering kita sebutkan di sini. Dosa meninggalkan perintah, tidak mau menjalankan perintah, dan dosa mengerjakan apa yang dilarang itu berbeda. Nah, dosa iblis kenapa sampai dilaknat? Karena dia melanggar, tidak mau menjalankan perintah. Apa ini pangkal yang mendorong? Iba wastikbar, keengganan dan kesombongan, merasa besar, merasa hebat, merasa lebih. Apa yang mendorong Adam tergelincir? Hirs, kata para ulama. Ada 20 sekian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu diantaranya yang penting. Nah, karena biasanya orang-orang yang menolak untuk diperintah itu, kamu siapa kok nyuruh-nyuruh saya? Punya anggapan demikian. Gimana kelas kamu kok bisa menyuruh saya? Hatta misalnya orang disuruh bertakwa seperti itu. Ya, sangat berat disebutkan dalam Al-Quran ancamannya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzah bil ismi fahasbuhu jahannam. Tsumma amarahum bil amril khas. Kemudian Allah perintahkan mereka dengan perintah yang khusus. Alladzi la yatimu imanuhum wa la yasihhu illa bihi. Dan tidak sempurna iman mereka dan tidak sah kecuali dengan mengimani apa yang diperintahkan tersebut, yaitu faqala wa aminu bima anzaltu, berimanlah kamu, imanilah, tunduklah, benarkanlah apa yang aku turunkan kepada kamu. Wa huwa al-Qur'an alladzi anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad SAW. Fa'amarahum bil iman wattiba'ihi. Allah perintahkan mereka untuk mengimani. Karena iman itu tidak hanya sekedar mengakui benarnya, tapi juga ada makna tunduk. Nah, kalau orang itu sekedar mengakui benar tapi tidak mau tunduk, itu tidak beriman. Ya tidak
tidak beriman. Diterangkan oleh para ulama. Misal iblis, kapan dia mendustakan berita dari Allah? Tidak ada sikap takdzib pada dia. Dia membenarkan. Tapi kenapa dia dilaknat dan diusir dari surga dan nabi, masukkan ke dalam neraka? Bahkan dikatakan kufur. Tidak mau tunduk. Fir'aun juga demikian. Makanya dikatakan oleh para ulama, mereka yang walaupun mereka membenarkan, hati mereka meyakininya, tapi tidak mau tunduk, tidak mau menjalankan, maka dia dikatakan kufurnya itu sama seperti kufurnya kufurnya Fir'aun dan kufurnya iblis. Fir'aun disebutkan oleh Allah dalam firman Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya, mengingkarinya, padahal hati mereka mengakui. Qala wa yastalzimu dzalika al-imanu biman anzala alaihi atau biman unzila alaihi. Konsekuensinya juga adalah mengimani, yakni orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran tersebut. Ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu sudah nanti disebutkan dalam perintah yang lalunya. Aufu bi'ahdi. Nah, ini juga termasuk sebagai istilzam lawazimul amr. Nah, ini konsekuensinya ini diambil dari pembahasan yang lain. Artinya kalau disuruh beriman seperti itu dan diperintahkan untuk mengikuti apa yang di dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran kan diperintahkan untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti beliau. Wa dzakara ad-da'i li imanihim bihi. Kemudian Allah sebutkan faktor yang mendorong. Kenapa kalian seharusnya beriman kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, tunduk dan taat juga kepada Al-Quran, taat kepada beliau? Karena Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada bersama kalian. Ay muwafiqan lahu. Cocok. Sesuai. La mukhalifan wala munaqidan, tidak bertentangan. Tapi Taurat yang mana? Nah, Taurat yang mana yang mereka rubah-rubah? Tidak. Nah, yang memang asli dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang dibenarkan, diakui, diimani oleh orang-orang yang pertama kali menerimanya, mendapatkannya dari Nabi Musa alaihissalam. Adapun yang sekarang ini beredar di tengah-tengah mereka, banyak sudah dicampur aduk. Nah, dengan pendapat, artinya mereka dengan sebagian mereka menulisnya dengan hafalannya, kemudian dengan pemahamannya ditambahi, kadang ada yang dikurangi, hingga tercampur dengan. Nah, apalagi setelah itu yang datang dari kalangan orang mereka ada yang kufur, yang suka akalu nabi suht, makan barang-barang yang haram. Nah, dari kalangan ulamanya, ahli-ahli ibadahnya, memberikan fatwa kepada, yakni kalau misalnya orang para pembesar yang datang minta fatwa, diringankan hukumannya. Kalau kedapatan rakyat jelata yang terkena hukuman had, ditegakkan hukuman had seperti yang terjadi bahkan sampai di zaman datangnya Rasulullah SAW kepada mereka, sampai diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika itu kasus seorang perempuan Bani Makhzum yang mengambil sapu tangan atau pakaian dari kain Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika itu. Kemudian diadukan ke Rasulullah, kemudian diputus tangannya, dipotong tangannya. Sebelum itu mereka minta kepada siapa yang bisa mencegah, artinya bisa mintakan syafaat supaya wanita itu tidak terkena. Sudah sampai ke Rasulullah, diadukan, artinya sudah sampai kepada penguasa, mau dibatalkan tidak bisa lagi. Itu hukuman had. Nah, kemudian dimintalah datang Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Bertemu dengan Rasulullah, minta keringanan, Rasulullah marah. Inilah yang membuat binasanya umat-umat sebelum kamu. Kalau orang yang berpangkat pejabat, pembesar yang berbuat salah,
itu ditutupi atau diringankan hukumannya, dibebaskan. Tapi kalau rakyat jelata yang melakukan pelanggaran, ditegakkan hukuman had. Yang mungkin kalau misalnya berzina dirajam. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Sudah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. La mukhalifan wa la munaqidan. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub ghairu mukhalifin laha fala mani'a lakum minal iman bih. Nah, ketika tahu bahwa Al-Qur'an itu cocok, membenarkan, menyesuaikan, menyetujui apa yang ada bersama kamu dari kitab-kitab yang ada, tidak menyelisihinya, maka tidak ada sebetulnya halangan untuk kamu itu beriman kepada Al-Qur'an. Nah, tidak ada alasan untuk kamu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun. Karena Al-Qur'an itu datang dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Maka kalian adalah orang yang seharusnya orang yang pertama sekali. Makanya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surat Al-Hadid misalnya, Allah mengingatkan ahlul kitab. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmati. Ini ditujukan untuk ahlul kitab. Seperti yang dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Ditujukan untuk ahlul kitab. Kalau kalian oleh ahlul kitab beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawa oleh beliau SAW Al-Quran, kalian mendapatkan 2 kali pahala, 2 kiflain. Pahala kalian beriman kepada Nabi kalian, kitab kalian sebelumnya, dan pahala kalian beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'antum aula, maka kamu adalah orang yang pantas, yang lebih utama untuk beriman dan membenarkan Al-Quran dan membenarkan beliau. Bahkan seharusnya mereka lah orang yang pertama sekali untuk membela beliau. Likaunikum ahlal kitab wal ilm, karena kalian adalah ahli kitab, ahlal kutub, ahli kitab-kitab yang ada, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa di tangan kalian. Kalian pelajari ilmu tentang Allah, ilmu tentang para anbiya yang lalu, kalian warisi dari bapak moyang kalian. Wa aidan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum isyaratun ila annakum illam tu'minu bihi ada dalika alaikum bitakdzibi ma ma'akum. Ini pengertian baliknya. Diisyaratkan di sini kalimat ini musaddiqan lima ma'akum, bahwa Al-Quran itu bahkan Rasul SAW itu membenarkan apa yang bersama kamu. Kalau kamu tidak beriman, tidak mengimaninya, tidak percaya kepada Al-Quran, itu kembali kepada kamu sikap ta'dzib. Artinya kalau kamu tidak beriman kepada Al-Quran, berarti kamu tidak beriman kepada Taurat yang ada di tangan kamu. Berarti kamu tidak beriman kepada Musa alaihi salam. Kamu tidak beriman kepada bapak moyangmu sendiri Ibrahim alaihi salam. Tidak beriman kepada Nabi Israel, Nabi Ya'qub, tidak beriman kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Tidak mengimani Taurat, tidak mengimani Injil, Zabur, ataupun yang lain yang ada bersama mereka. Lianna ma ja'a bihi huwa alladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Karena apa yang dibawa oleh Al-Quran atau apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Apalagi kalau kita lihat turun lagi ke atas, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, itu adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Perintah bahkan oleh Allah kepada Nabi kita secara khusus untuk mengikuti millah Ibrahim. Bahkan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik dengan pengertian yang umumnya, itu yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Wa waswa biha, Ya'qub wanihi. Ini sudah disebutkan, yakni kalimat bahkan menjelang kematiannya, wafatnya Nabi Ya'qub
bertanya kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Nah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, "Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nah, wasiat. Nah, agama ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan ajaran tauhidnya, itulah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, nah, tentang akhlak al-karimah, yakni memenuhi hak-hak orang yang punya hak Allah dan Rasulnya, hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, anak-anak yatim, ya, al-musabil, kemudian orang yang ada di bawah tanggungan kita, budak-budak, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, juga disebutkan di dalam Taurat. Bahkan juga untuk bicara kata-kata kalimat yang baik. Nah, maka mendustakan Al-Quran berarti mendustakan pula Taurat, Injil, dan Zabur. Mengingkari nubuat risalah Nabi Muhammad SAW berarti mereka mendustakan, mengingkari risalah Nabi Musa, mendustakan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Kamu mendustakan Al-Quran berarti kamu mendustakan apa yang ada bersama kamu. Wa aidan fa inna fil kutubil lati bi'aidikum sifatun. Nah, fi sifatan. Sifat hadan nabi. Juga di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kamu wahai Bani Israel, ya ma'syarul Yahud, itu ada sifat nabi ini. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu bukti yang mungkin mereka tidak akan bisa membantahnya. Nah, mereka yang biasa suka hidup tenang, suka hidup di tempat yang makmur. Bahkan buktinya apa? Mereka minta ketika mereka di padang tih, yang disebutkan 40 tahun mereka di padang tih, nggak boleh masuk ke Baitul Maqdis karena pembangkangan mereka kepada Nabi mereka, Nabi Musa dan Harun. Disuruh masuk ke Palestina, mereka mengatakan, "Nah, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Saking sifat penakutnya Bani Israil, orang-orang Yahudi. Sifat penakutnya orang-orang Yahudi ini sampai mengatakan kepada Nabi Musa, "Berangkatlah kamu dan Rabbmu berperang. Kami duduk di sini saja." Akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 tahun lamanya mereka sengsara, berputar-putar di padang tih tersebut. Nah, minta mereka kepada Nabi Musa, "Lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran. Biasa mereka tidak siap mereka untuk dengan hal yang demikian. Sudah dapat kesenangan dan nikmat dari Allah, masih mereka minta yang lain. Itu tanda bukti. Akhirnya, nah, setelah mereka mereka dapatkan berita di dalam Taurat itu akan datangnya Nabi daerah Madinah tempat hijrahnya. Itu tandus ketika itu. Bahkan tidak bisa tumbuh tanaman ketika itu di sana. Mau mereka datang ke negeri yang seperti itu. Ya. Itu salah satu bukti. Apa yang mereka cari? Berita bahwa Nabi ini akan datang di situ. Nah. Qala rahimahullah, alladhi jaa bi hadzal Qur'an wa bi isyarah bihi. Yang datang Al-Qur'an menerangkannya dan memberitakan tentang beliau. Fa illam tu'minu bihi kadzdzabtum bi ba'dhi ma unzila ilaikum. Kalau kamu tidak beriman kepada beliau, berarti kamu mendustakan sebahagian apa yang diturunkan kepada kamu. Wa man kadzdzaba bi ba'dhi ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'. Siapa yang mendustakan sebagian yang diturunkan kepadanya, berarti dia mendustakan yang lainnya juga. Semuanya. Kama anna man kafara bi rasulin faqad kadzdzaba ar-rusul jami'ahum. Sebagaimana orang yang mendustakan satu orang rasul, berarti dia mendustakan para rasul yang lainnya. Kenapa? Ajarannya sama. Mendustakan para rasul yang satu saja, itu kan berarti mendustakan mursilnya, mengingkari mursilnya. Dari sisi ini juga, nah, para ulama kita membantah ya, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi
yang menganggap Rasulullah itu adalah raja yang zalim, penguasa yang zalim. Falamma amarahum bil imani bihi nahahum wa hadzarahum min dhiddihi wa huwal kufru bihi. Setelah Allah perintahkan mereka beriman padanya, Allah melarang mereka dan mentahdzir, memperingatkan agar mereka menjauh dari lawannya, yaitu kufur, mengingkari Al-Quran dan mengingkari beliau. Faqala wa la takunu awwala kafirin bih, ay bir rasul wal Quran. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir dengannya. Kenapa kalimat di sini takfur wa la takunu itu jamak? Nah, dalam bentuk jamak kemudian disebutkan awwala kafirin. Dan ini bentuknya mufrad. Kata para ulama, maksudnya di sini kamu wala nam. Di sini ada kalimat yang takdirnya wala takunu awwala fariqin kafirin bih. Jadi, diperkirakan di situ ada apa namanya? Maknanya adalah janganlah kamu jadi kelompok yang pertama kali kufur. Atau sekali sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa makna kalimat ini makna yakni fi'il. Janganlah kamu jadi orang yang awwala man kafara bihi. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama sekali kufur kepada Al-Quran dan kepada Muhammad. Nah, disebut sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan di awal tadi. Nah, Al-Quran yang membenarkan kamu, kemudian hal yang lainnya, mestinya kamu adalah orang yang pertama. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Wa fi qawlihi awwala kafirin bi. Di sisi lain yang diberikan penjelasan oleh beliau, kalimat ini awwala kafirin bi ablagh, lebih baligh, lebih sempurna dalam sisi keindahan kata dan makna. Lebih baligh min qawlihi, dari sekedar ucapan kalau misalnya Allah menyatakan wala takfuru bihi. Wala takfuru bihi, janganlah kamu kufur kepada Al-Quran dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bih, karena kalau mereka menjadi orang yang pertama sekali kufur, kana fihi mubadaratuhum ila al-kufri bihi. Nah, kana fihi mubadaratuhum ila al-kufri bihi aqsu ma yanbaghi minhum, yang artinya di sini ada kesegeraan mereka. Kalau mereka menjadi orang yang pertama kali kafir, ada kesegeraan mereka, sikap yang spontan untuk kufur. Aksama yang bagilah, yang itu merupakan lawan dari yang seharusnya, yang semestinya. Wa sara alaihim ismuhum wa isma man tadabihim. Nah, berarti mereka menanggung dosa diri mereka sendiri dan juga dosa orang-orang yang meneladani, meniru mereka min ba'dihim, dari orang-orang yang datang sepeninggal mereka, dari anak cucu mereka ataupun orang-orang yang mereka bawa. Thumma dzakara mani' lahum minal iman, kemudian Allah menyebutkan hal yang mencegah mereka untuk tidak beriman, wa huwa ikhtiyarul ard al-adna 'ala as-sa'adatil abadiyah. Ini yang menghalangi, dan ini umumnya terjadi pada manusia. Nah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini sering disebutkan oleh para ulama kita. Cinta dunia, cinta itu di dalam hati. Nah, itu pangkal dari semua kesalahan. Nah, karena ada hubbud dunia inilah mereka lebih memilih arad al-adna, sesuatu yang rendah nilainya mereka dahulukan daripada kebahagiaan yang abadi. Faqala, untuk itu Allah melarang mereka untuk memilih yang rendah tersebut. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu tukar, jangan kamu jual ayat-ayatku untuk mendapatkan harga yang sedikit. Di dunia dan seisinya adalah samanan qalila. Sebutlah semua kesenangan yang ada di dunia ini, itu semua adalah samanan qalila. Wa huwa ma yahsulu lahum minal manasib wal ma'akil. Jabatan, kedudukan dan makanan yang kamu peroleh, yang mereka peroleh. Allati yatawahhamuna inqita'uha in amanu billahi wa rasulih. Yang mereka anggap akan terhenti kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fashtaruha bi ayatillah, lalu mereka jual, mereka gadaikan untuk mendapatkan kesenangan tersebut, ayat-ayat Allah ini. Wastahhabbuha wa atharuha, mereka lebih mencintainya dan mereka lebih mendahulukannya, melakukan urusan dunia ini. Dan mereka memang demikian akhirnya menjadi makhluk-makhluk yang kata Allah Subhanahu wa taala sendiri,
Allah yang menciptakan mereka, Allah yang melebihkan mereka. Ahrasun nasi ala hayat. Orang yang paling tamak, paling rakus, paling loba, paling ambisius untuk hidup selamanya di dunia ini. Nah, diupayakan bagaimana supaya sehat terus, bahagia terus, nggak pernah punya pikiran ruwet. Rumah senyaman-nyamannya, semua fasilitas. Bahkan sekarang karena khawatir mereka sudah semakin padat, mereka lihat planet Mars. Untuk apa? Tempat tinggal. Supaya apa? Mereka nggak kena kiamat. Berapa tahun yang lalu mungkin antum sebagiannya belum lahir, mereka bikin bunker. Ya, di bawah tanah itu untuk apa? Untuk antisipasi kalau kiamat terjadi. Tanya sama orang-orang lama di sini. Ya, tahun 80-an, yang antum mungkin sebagiannya belum lahir, ya, itu masih kecil, itu sudah mereka buat bunker-bunker itu untuk apa? Antisipasi supaya apa? Kalau kiamat mereka punya perlindungan. Ya subhanallah. Nah. Ini mereka. Qala wa qauluhu wa iyaya ay la ghairi. Hanya kepadakulah. Ingat maknanya ketika dia disebutkan apa dalam kalimat yang mestinya dia diletakkan di belakang, kedudukannya di belakang, diletakkan di depan, itu ada ikhtisas. Nah, al-hasr, membatasi, tidak boleh kepada yang lain. Maka Allah katakan iya ya fattaqun, hanya kepadakulah, bukan kepada yang lain kalian bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullaha wahdah, kalau kamu bertakwa kepada Allah satu-satunya, aujabat lakum taqwahu taqdimal iman bi ayatihi. Kalau kamu memang bertakwa kepada Allah dan takwa itu hahuna, at-taqwa hahuna di dalam hati, maka takwa itu akan mendorong kamu untuk mendahulukan keimanan bi ayatihi ala tsamanil qalil, dari harga yang sedikit dari dunia ini. Kalau memang takwa itu ada di dalam hati. Nah, kama annakum idza ikhtartum tsamanal qalil, sebagaimana kalau kamu memilih harga yang sedikit, fa huwa dalilun ala tarafulit taqwa min qulubikum. Itu menunjukkan atau menjadi bukti tidak ada takwanya tidak ada takwa itu di dalam hati kamu. Nah, masing-masing bisa menilai sendiri. Takwa itu di dalam hati. Nah, bukan sekedar ucapan. Nah, kalau memang takwa itu ada dalam hati itu ada, dia akan membuat lisan itu pun bertakwa, mata itu pun bertakwa, telinganya pun bertakwa, tangannya pun bertakwa, kakinya bertakwa. Nah, sebagaimana makna takwa? Allahu yuta' wa la yu'sa. Allahu yuzkar wa la yunsa. Allahu yushkar wa la yukfar. Allah akan senantiasa dia taati, tidak akan dia durhakai. Allah akan senantiasa dia ingat, tidak akan dia lupakan. Allah akan senantiasa dia syukuri dan tidak akan dia kufuri. Bagaimana dia akan menjadikan matanya untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah? Kalau dia ingat selalu kepada Allah, ada takwa dalam hatinya. Lisannya, bagaimana mungkin dia akan menghibah, mencaci maki, mengumpat? Kalau dia bertakwa kepada Allah, akan menghalangi dia untuk melaknat, mencaci, menghibah, dan juga berdusta atau hal-hal yang lahun sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, insyaallah kita teruskan ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.